bantu bawa satu ya. Ini baru tahu ya. Kamu ini udah masuk seperti ini belum? Lihat dulu coba. Gimana sih? Udah guys, udah selesai tugasnya. Oh, beres euy. Das hayu ngopi, ya jual hayu. Ayo. Apaan? Udah ini kita kelas. Oh iya. Yaudah yuk, buru-buru. Ini minum. No. Hei, sini aku bantu. Modus. Eits, tunggu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Taufan Hakim Rezika dari PGSD 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu kembali di PGSD Fair 2020. Tapi sebelumnya, kita simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, semoga dapat menambah keberkahan dan juga kelancaran hingga akhir nanti. Nah, selanjutnya saya mempunyai Mars PGSD. Nah, bagi yang penasaran ataupun kangen, ini dia Mars PGSD Bumi Siliwangi. Nah, kan pasti pada kangen nyanyi lagu itu bareng-bareng. Dan selanjutnya nih, saya mempunyai cuplikan sambutan-sambutan ataupun prakata dari berbagai pihak. Dan check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam pertemuan maya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita juga sebagai umat yang setia mengikuti apa yang beliau ajarkan. Saya Sardin, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan selamat kepada BEM Himpunan Mahasiswa Program Studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah sukses dan berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang pada akhirnya ditutup dengan kegiatan puncak PGSD Fair pada hari ini. Saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa menjadi bagian konstruktif untuk membangun kompetensi dan pengalaman yang berharga bagi para mahasiswa, baik selaku peserta maupun selaku panitia. Bagi para mahasiswa yang sudah mengikuti perlombaan dan memenangi kejuaraan pada perlombaan tersebut, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi Anda untuk meningkatkan kualitas diri Anda di masa yang akan datang. Selanjutnya kami ingin sampaikan juga kepada para mahasiswa bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang diharapkan oleh perguruan tinggi karena kegiatan-kegiatan kemahasiswaan menjadi salah satu indikator penilaian dalam kinerja perguruan tinggi yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kebiasaan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya kompetisi itu menjadi sebuah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Terakhir, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para pimpinan di program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah sama-sama memberikan support dan bantuan baik moral maupun material sehingga terselenggara kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan atas terselenggaranya kegiatan PGSD Fair dan diakhiri pada hari ini dengan puncak PGSD Fair. Sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia pada satu kegiatan kali ini, yaitu penutupan PGSD Fair Prodi PGSD tahun 2020. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian kegiatan PGSD Fair tahun 2020, baik itu kegiatan PGSD maupun kegiatan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami dari Prodi PGSD mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh panitia, sponsor dan medpart yang sudah mendukung acara ini, serta seluruh mahasiswa PGSD yang sudah meramaikan di PGSD Fair tahun 2020 ini. Melalui kegiatan ini, alhamdulillah jalinan silaturahmi antar mahasiswa dapat berjalan dengan baik, dan di masa pandemi ini, walaupun kondisi seperti ini, kita tetap harus menjalin kebersamaan dan mengukir prestasi dengan baik juga. Mudah-mudahan kegiatan PGSD Fair tahun depan akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia serta yang lainnya yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian demi rangkaian acara PGSD Fair telah selesai.
Dan sekarang tiba saatnya kita di penghujung acara PGSD Fair. Saya Fani Aurana Raipin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu keberjalanan PGSD Fair ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta lomba yang telah memeriahkan acara PGSD Fair tahun ini. Saya perwakilan dari panitia, memohon maaf jika dalam pelaksanaannya kami kurang maksimal. Sampai berjumpa di puncak PGSD Fair, dan tentunya sampai berjumpa kembali di PGSD Fair tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sardi sebagai Wakadek 3 Kemahasiswaan FIP. Yang saya hormati Pak Dwi Herianto sebagai Ketua Prodi PGSD UPI Bumi Siliwangi. Yang saya hormati Pak Ari Rahmat Riyadi sebagai Dosen Pembimbing Kemahasiswaan PGSD UPI Bumi Siliwangi. Yang saya hormati Teh Nurenda sebagai Ketua DPM Himapro PGSD UPI Bumi Siliwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati Kang Fani Aurana Raipin sebagai Ketua BE Himapro PGSD UPI Bumi Siliwangi beserta jajarannya. Perkenalkan, saya Aldo Isnajatika sebagai Ketua Pelaksana PGSD Fair tahun 2020 yang dibersamai oleh rekan saya yaitu Betty Ayu Retnosari. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah melaksanakan job desk-nya dengan cukup baik sehingga kegiatan PGSD Fair dapat dilaksanakan secara maksimal walaupun dalam kondisi seperti ini. Terima kasih juga kepada para peserta lomba yang sudah mengikuti lomba dengan begitu antusias sehingga kegiatan tahun sekarang begitu terasa meriah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Alhamdulillah, dalam kondisi pandemi kami mampu melaksanakan rangkaian acara PGSD Fair dengan cukup memuaskan. Diawali dengan pembukaan yang begitu terasa kondisi pandeminya sehingga kami melaksanakannya melalui live streaming YouTube. Kemudian dilanjutkan dengan perlombaan se-PGSD diantaranya yaitu lomba bernyanyi, lomba medpem, lomba poster yang diadakan secara daring. Mahasiswa PGSD sangat antusias mengikuti lomba-lomba tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Betty Ayu Retnosari. Selanjutnya yaitu lomba e-sport Mobile Legends yang untuk pertama kalinya diadakan oleh PGSD, diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi perwakilan dari tiap angkatannya. Yang terakhir yaitu lomba nasional, yaitu lomba esai, dan diikuti oleh 46 peserta. Kegiatan terakhir yaitu puncak PGSD Fair, yang berisi rangkaian acara untuk menghibur kita semua. Semoga dengan diadakannya kegiatan PGSD Fair ini, kita akan mendapatkan manfaatnya untuk kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkataannya. Wah, alhamdulillah ya guys, PGSD Fair ini sangat disupport dari berbagai pihak. Maka dengan itu, puncak PGSD Fair 2020 dibuka.
lihat. Apaan? Corona masuk Indonesia. Hoax. Waduh. Itu iya, biasa dulu. Lihat. Mana coba? Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Jepang sih. Astagfirullahaladzim. Menjalani bagaimana warga Jepang Kenapa COVID udah masuk? kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Baik, selanjutnya pemaparan dari PDD. Para PDD saya persilakan. Oke, baik, makasih Kang. Pertama-tama PDD itu telah membuat pamflet, terus Assalamualaikum teh, maaf terlambat, silakan banyak antri. Ada yang lebih malas dari aku. Ya udah, duduk. Terima kasih Kang. Jangan kamu ya. Lanjutkan pembahasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan dari divisi acara. Kang mau izin bertanya, kalau misalnya buat barang-barang itu mendingan gimana ya? Tidur gue lihat, tidur aja yuk. Tidur aja tidur. Rasain. Kasihan ya guys, alur ditinggal kayak gitu. Nah makanya kita jangan malas. By the way guys, kalian tahu gak sih PGSD Fair itu apa? Jadi PGSD Fair itu adalah acara besar yang dijalankan oleh Prodi PGSD Bumi Siliwangi dan dijalankan oleh BE Himapro PGSD guna mengapresiasi warga PGSD dan lingkungan PGSD. Sangat spesial karena pada tahun ini pelaksanaannya sangat berbeda. Nah kali ini PGSD Fair hadir dengan tema Faustival yang artinya pembawa keberuntungan bagi semua pihak. Nah tentunya PGSD Fair ini mempunyai jargon yang sangat epic nih guys. Nah kalau misalnya saya bilang PGSD Fair 2020, maka kalian bisa menjawab dengan tralala, trilili, we are in Faustival. Nah guys, PGSD Fair ini mengadakan lomba-lomba, diantaranya lomba se-PGSD dan juga lomba nasional. Nah berikut lomba yang tadi saya sebutkan sudah terlaksana sebelum puncak PGSD Fair ini. Nah pasti penasaran kan siapa pemenang-pemenangnya? Tapi sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari angkatan 2020 dan juga 2019. Aku tahu bahwa hanya jarak yang mampu membuat kita lelah. Hanya jarak yang mampu membuat kita saling cemas dan saling rindu. Tapi, bukan dengan adanya jarak, kita tidak mampu saling merangkul dan menggenggam satu sama lain. Tidak terasa ya, bahwa sekarang sudah berada di penghujung tahun. Iya, penghujung tahun. Berawal dari 2 minggu, tapi ternyata 9 bulan sudah kita dirumahkan. Membuat kita kesulitan untuk bertemu, bertatap muka, dan bercengkrama satu sama lain. Semangat. We can survive.
adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan dirimu, lekaslah badai yang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Walau dunia tak seindah sudah, bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Semoga pada saat kita bertemu, kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada yang berkurang kembali. We miss you, Profesional Katara. Bye-bye. Dunia semakin mencekam sejak datangnya wabah virus COVID-19. Berbagai negara di dunia terkena dampaknya. Banyaknya korban jiwa semakin membuat keadaan tak karuan. Perintah lockdown genting diterapkan di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Akankah kasus ini berakhir? Aktivitas semakin terhalang. Kobaran semangat perlahan menghilang. Kendaraan yang berlalu lalang pun sejenak berkurang ketika wabah ini datang menyerang. Segala asumsi tentang dunia baru timbul ke permukaan. Banyak pola-pola yang berubah. Masyarakat dipaksa berjauhan dan menghindari adanya kerumunan. Pemakaian masker pun seakan menjadi hal pokok dalam penampilan. Tak lupa juga mencuci tangan yang sudah menjadi keharusan. Pemerintah sudah memberlakukan aturan.
mulai dari karantina, PSBB berminggu-minggu, lockdown berbulan-bulan, dan pemakaian masker yang tak kunjung lepas. Semakin hari, macam permasalahan terlihat nyata. Kriminal, kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan lupakan petani. Banyak yang merugi. Harga sayuran semakin murah, namun harga pupuk semakin mahal. Bila penanganan pandemi berlangsung lama, masyarakat yang bekerja di bawah mengandalkan upah harian. Sangat mudah kehilangan mata pencaharian. Lalu jatuh ke bawah garis kemiskinan. Bukan hanya masyarakat, negara pun keluar banyak uang untuk membiayai penanganan pandemi. Di sektor pendidikan, peserta didik mesti bertatap maya. Sebuah ironi, justru kalangan bawah belum terjamah teknologi, tertekan, dan susah. Siswa dituntut untuk selalu mengerti tanpa adanya penjelasan dari guru. Orang tua harus selalu mengawasi, sedang mereka sibuk bekerja. Padahal kita tahu, semaju apapun teknologi, sejatinya guru tidak pernah dapat terganti. Wabah ini sangat mengerikan, menyerang tanpa aba-aba, membunuh secara tiba-tiba. Sayangnya, kita kadang belum sadar, menganggap remeh ini hanya konspirasi. 14.689 korban jiwa yang disebabkan oleh COVID. Tak lucu jika dianggap hanya konspirasi belaka. Informasi terus melaju cepat, sedangkan biaya hidup menipis karat. Tak ada yang peduli benar salah sebuah informasi, kini valid dan hoax bersinonim dengan informasi pandemi. Kritik-kritik memenuhi istana, hadir dalam bentuk kecewaan. Di tengah solusi yang tidak kunjung tiba, pemerintah justru ikut memperkeruh suasana. Meski tanpa data, kritik hadir meminta negara lebih peka. Pandemi yang terlihat tak bersolusi dijadikan anak tiri. Ekonomi yang terus dibela ternyata tetap di ujung kuku resesi. Kritik terus terjadi, kebijakan muncul layaknya parodi. Rakyat turun, rakyat bersuara, berdemonstrasi, berpendapat secara tulisan maupun lisan. Mereka punya hak yang dilindungi konstitusi. Jangan menghalangi kebebasan berpendapat di jalan. Pemerintah mesti mewadahi aspirasi, bukan malah mengancam keberadaan rakyat di bumi pertiwi, demi sekelompok elit semata. Semua terjadi, sungguh telah terjadi. Apa yang terlihat benar adalah realita, nyata dan bukan kembang tidur semata. Segala asumsi tentang dunia baru timbul ke permukaan. Usaha penyelamatan, kemanusiaan masih tak terhindar. Jajaran masalah tetap bermunculan. Selamat datang di keadaan. Namaku Andy. Aku adalah seorang mahasiswa kelas 1 C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Semenjak pandemi melanda, rutinitasku hanya itu-itu saja. Ditambah lagi dengan kuliah online yang begitu membosankan rasanya. Seakan di tahun 2020 ini tidak ada suatu hal menantang dan juga menyenangkan yang bisa aku lakukan. Ya beginilah hidup. Dan ini keseharianku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep listrik ya, yaitu di mana konsep listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Ada yang tahu gak? Yang udah baca gitu, apa itu listrik statis? Dayanti Bu udah baca. Belum Ibu. Belum Bu. Baik, listrik statis itu yaitu tidak ada aliran listrik yang mengalir.
Terus di listrik statis itu terdapat muatan listrik, yaitu elektron, bosan sekali. Ambil HP buka TikTok. Elektron itu yang negatif, Bu. Salah ya, Bu? Baik, benar. Terletak di sebagian mana? I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you've been the B4, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright on to put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright on to put a tan on it. Like, bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. Listrik statis dalam kehidupan sehari-harimu sama listrik dinamis. Terima kasih. Baik, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, I'm shaking you on the form I'm naming, ooh, with the crack sound of my tooth. Come on, it was all so complicated. I didn't mean to say it out loud anyway. Then I think I should go. Exaggerated, oh, my heart is breaking. I can't understand it. How should I be feeling so vulnerable? The ceiling is all coming down, and I feel I should care, but I don't mean to. So vulnerable, the ceiling is all coming down. Now I feel like I'm finally me. I know I could have said I was feeling low, but I'm here just to hold your call. I've been thinking I could stay at home. It's all so complicated. I didn't mean to say it out loud anyway. Then I think I should go be evaporated. My heart is breaking. I can't understand it. How should I be feeling so vulnerable? The ceiling's all coming down. I should care, but I don't need to. So it's all coming down.
elektron, proton, dan neutron. Winda, apa itu elektron? Iya. Bagus juga videonya. Benar, letak di bagian mana? Apa itu sisi-sisi? Dilukan api, apinya terjumpa. Papa, kendang nyaring di tempat yang terlangiran. Ada surat-surat. Papa, kendang nyaring di tempat yang terlangiran. Ada surat-surat. Juga suara yang terletak di merah seperti bendera Asia. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Ibu izin live ya. Iya, benar. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Teman-teman tunggu sebentar. Mau ngasih tahu nih ada informasi. Jadi cutting himpunan mau ngasih tahu kalau mereka bakal ngadain yang namanya PGSD Fair nih. Isinya itu PGSD Fair. Yang pastinya menarik apa tuh? dan mewadahi minat dan bakat kita. Untuk info lebih lanjut, silakan katanya teman-teman lihat trailer di Instagram BE Himapo ya. Terima kasih. Hah? Ya, nggak ada sinyal lagi. HP mana? Punten A, mangga. Loh, ini kan yang di bawah loh. Iya. Nggak tahu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan mengadakan kegiatan PGSD Fair untuk tahun ini dengan tema Festival. Apa sih festival itu? Festival berasal dari dua kata, yaitu faust dan festival. Faust sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan keberuntungan. Dan festival yang memiliki makna yaitu hari atau pekan kegembiraan. Jadi, dengan kami mengadakan kegiatan PGSD Fair di tengah pandemi seperti ini, kami berharap kegiatan ini dapat memberikan keberuntungan bagi semua pihak. PGSD Fair 2020 akan dibuka pada tanggal 4 Oktober 2020 dengan lomba-lomba sebagai berikut. Yang pertama, ada lomba se-PGSD, lomba poster, lomba menyanyi, dan lomba media pembelajaran. Lomba Mobile Legends atau e-sport. Ada lomba nasional, diantaranya terdapat 2 perlombaan, yaitu lomba esai dan lomba video edukatif. Dan terakhir, puncak acara yang akan dilaksanakan melalui video conference dan live streaming YouTube. Let's join us! Join us! Halo, kami dari Akara Trishalaka mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya pada seluruh panitia PGSD Fair yang telah berhasil mengadakan acara yang luar biasa hebat lagi bermanfaat. Meskipun masa pandemi sedang merongrong setiap manusia, kami salut sama Kang Tete yang semangatnya selalu nyala-nyala dengan ekspektasi di luar batas kami. Dalam acara ini, kita mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan minat kita. Juga PGSD Fair ini gak cuma ada di PGSD aja loh, tapi di skala nasional juga. Menurut Albert Einstein, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Tahu apa artinya? Artinya bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat walau di kondisi yang sulit, selagi kita memiliki niat dan kerjasama yang baik. Itulah yang kami dapat dari panitia. Pokoknya, Akal dan Teteh semua terbaik, terkece. Salut! Kami ucapkan terima kasih. Kuliah online karena pandemi. Duduk manis di depan laptop. Wah, bahagia sekali. Ikut PGSD Fair yang top marketing. PGSD Fair 2020. Yakin pasti. Can't stop staring at those ocean eyes, burning cities and napalm skies, 15 flares inside those ocean eyes, the ocean eyes on fire. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes on fire. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes, those ocean eyes. Di mana maneh? Di kampus ya. Namun ada orang. Matakna ulah hoream ningali grup. Eta geus di-share surat edaran. Geus sareng mah kadieu we urang main game. Kecewa geus nas kadieu sasaha. Sok kadenya. Alkisah, di sebuah bukit kecil di balik hutan, hiduplah sekoloni kelinci yang tinggal di setiap celah dan lubang bukit. Biasanya,
Mereka hidup dengan damai dan selalu bekerja sama untuk melindungi satu sama lain. Tapi anehnya, kali ini mereka mengucilkan seekor kelinci dari koloni. Mereka memanggil kelinci tersebut si hitam, karena warna bulunya yang hitam legam dan juga lebat. Mereka mengucilkan si hitam karena rupanya yang jelek dan kakinya yang pincang, sehingga selalu lambat dalam melompat. Tidak ada yang mau bermain dengannya. Ia selalu bermain sendiri jikalau orang tuanya sedang sibuk mencari makan ke hutan. Suatu hari, si hitam ingin sekali ikut teman-temannya pergi ke hutan untuk bermain. Tapi teman-temannya malah mengejeknya dan berkata, "Hei hitam, kalau kau mau ikut bermain bersama kami ke hutan, kamu harus bisa menyusul kami. Bagaimana? Apa kamu bisa?" Si hitam menjawab dengan yakinnya, "Tentu saja aku bisa." "Ya sudah, ayo." Si hitam berusaha sebisa mungkin untuk menyusul teman-temannya, tapi ia tertinggal jauh di belakang. Begitu teman-temannya sudah tak terlihat, si hitam pun berhenti melompat. Ia menunduk sedih karena merasa sengaja ditinggal oleh teman-temannya. Sambil menangis, si hitam pun memutuskan untuk mencari jalan pulang. Tapi... Hei! Di tengah perjalanan, tiba-tiba si hitam mendengar suatu suara yang entah dari mana asalnya. "Siapa itu?" Seru si hitam waspada. Ia menajamkan pendengarannya dan langsung berbalik saat suara itu terdengar lagi. "Aku di belakangmu." Ternyata itu suara milik seekor siput tua yang berada tidak jauh dari posisi si hitam. "Kenapa kamu menangis, wahai kelinci kecil?" "Teman-temanku meninggalkanku." "Kasihan sekali kamu. Tapi aku sarankan, janganlah kamu menangis di hutan seperti ini. Kalau yang mendengarnya hewan buas, kan bahaya." Mendengar perkataan si tua, si hitam pun berhenti menangis. Benar juga ya. Kalau boleh tahu, kakek siput sendiri mau kemana sekarang ini? Kenapa membawa banyak sekali daun di atas cangkangmu? Si hitam mengamati potongan daun talas di atas cangkang siput tua dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju rumah cucuku di tepi danau." Tepi danau? Wah, kebetulan sekali. Bukit tempatku tinggal juga searah dengan danau tujuan kakek siput. Bagaimana kalau aku memberikan tumpangan ke sana? "Kamu bersedia? Wah, beruntung sekali aku hari ini." Siput tua pun naik ke atas kepala si hitam dengan lambat, sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. "Kakek siput, apa Anda punya teman?" "Tidak juga. Mungkin karena aku sudah tua." "Kalau begitu, apa kakek siput mau menjadi temanku?" "Tentu saja aku mau. Siapa yang tidak mau berteman dengan kelinci baik hati sepertimu?" Si hitam jadi murung. "Teman-temanku tidak mau berteman denganku karena aku jelek dan pincang. Aku selalu tertinggal di belakang. Jadi tidak ada yang mau bermain denganku." Siput tua ikut sedih mendengar cerita si hitam. Tapi ia tidak mau kelinci baik hati seperti si hitam jadi pesimis dan tidak percaya diri hanya karena memiliki rupa jelek dan juga terlahir pincang. Maka dari itu, begitu keduanya sampai di tepi danau, siput tua pun menasehati si hitam supaya lebih bersyukur dan percaya diri. "Wahai kelinci kecil, kamu seharusnya jangan pesimis. Hanya karena warna bulumu yang hitam legam dan kakimu yang pincang. Setidaknya kamu masih bisa melompat, bukan? Kamu bahkan masih bisa berjalan puluhan kali lebih cepat dariku. Lihat aku, kalau tidak ada kamu yang menawari tumpangan ke sini, mungkin aku akan sampai ke rumah cucuku besok pagi." Benar juga ya. "Kamu harus ingat kata-kataku, kelinci kecil.
bahwa tidak ada hewan yang benar-benar layak disebut hebat. Selalu ada yang lebih hebat dari yang terhebat. Setiap hewan pun punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, mulai sekarang kamu harus lebih bersyukur dan percaya diri ya. Sepulang mengantar si Putua ke tepi danau, si Hitam merasa hatinya jadi lebih ringan dan ia pun merasa lebih optimis dan percaya diri. Hari sudah petang dan langit mulai gelap. Saat si Hitam hampir sampai di Bukit Kelinci, ia hanya perlu melewati semak belukar sebelum akhirnya mengambil jalan pintas menuju bukit. Tapi begitu melintasi semak belukar, si Hitam tanpa sengaja mendengar percakapan ular dan serigala yang anehnya sedang tiarap mengawasi bukit tempat tinggalnya dari kejauhan. Sedang apa mereka di situ? Wah, aku harus berhati-hati nih supaya tidak ketahuan. Bisa-bisa aku dimangsa kalau sampai ketahuan. Si Hitam pun mengendap-endap supaya lompatannya tidak terdengar, tapi percakapan serigala dan ular masih tertangkap pendengarannya yang tajam. Hai ular, kamu yakin di bukit itu banyak kelinci? Tentu saja. Kemarin aku melihat segerombolan kelinci pergi ke sana melalui jalan itu. Di sana pasti banyak kelinci. Wah, malam ini kita bakalan makan besar nih. Kapan kita serbu bukitnya? Aku sudah lapar nih. Hei, sabar serigala. Lebih baik kita datangi bukitnya tengah malam saja, saat mereka tengah tertidur. Semakin lengah mereka, maka semakin banyak pula kelinci yang dapat kita tangkap. Setelah mendengar percakapan ular dan serigala, si Hitam pun mempercepat langkahnya dan berusaha agar langkahnya tidak terdengar. Ia bergegas menuju Bukit Kelinci melalui jalan pintas yang ia selalu gunakan untuk pulang. Setibanya di Bukit Kelinci, si Hitam memperingatkan semua koloni bahwa serigala dan ular akan mendatangi bukit di tengah malam nanti untuk memangsa mereka semua. Hai saudara-saudaraku, baru saja aku mendengar percakapan ular dan serigala. Mereka akan memangsa kita tengah malam nanti. Sebaiknya kita tinggalkan dulu bukit ini untuk sementara waktu. Tapi sayangnya sulit sekali meyakinkan para kelinci untuk meninggalkan bukit. Mereka semua yakin bahwa keberadaan Bukit Kelinci masih menjadi rahasia para kelinci dan belum diketahui oleh para predator. Hayolah, percaya padaku, sekali ini saja. Si Hitam hampir putus asa memperingatkan para saudaranya. Untungnya, orang tua si Hitam bersedia membantu si Hitam untuk meyakinkan para kelinci untuk meninggalkan bukit sementara waktu. Wahai saudara-saudaraku, aku yakin anakku berkata jujur. Lebih baik malam ini kita bersembunyi di hutan dan mengawasi bukit dari kejauhan. Tidak ada salahnya kan? Mendengar saran ayah si Hitam, para kelinci pun mulai setuju untuk mengungsi dahulu ke hutan dan mengawasi bukit dari kejauhan. Para kelinci pun berbondong-bondong menggenap-genap pindah ke dalam hutan dan bersembunyi di balik semak-semak selagi mengawasi bukit dari kejauhan. Dan benar saja, begitu tengah malam, serigala dan ular mendatangi Bukit Kelinci. Mereka mencari ke setiap lubang dan celah bukit, namun tidak kunjung ditemukan kelinci seekor pun. Ular dan serigala pulang dengan perut lapar dan saling bertengkar karena tidak berhasil menangkap kelinci seekor pun. Dasar pemohong kamu ular. Mana? Katanya banyak kelinci di bukit ini. Padahal aku yakin sekali kalau kelinci itu tinggal di bukit ini. Apa mungkin mereka sudah pindah ya? Entahlah. Yang pasti malam ini kita kelaparan gara-gara kamu. Keduanya terus saja bertengkar tanpa menyadari bahwa para kelinci masih memperhatikan mereka dari kejauhan. Begitu serigala dan ular sudah benar-benar meninggalkan bukit, para kelinci pun kembali ke bukit. Mereka berterima kasih kepada si Hitam karena berkat si Hitamlah mereka tidak dimangsa oleh ular dan serigala pada malam ini. Terima kasih ya Hitam. Berkat kamu, kami tidak jadi dimangsa malam ini. Maaf, karena sudah mengucilkan kamu selama ini. Sejak saat itu, tidak ada lagi seekor kelinci yang mengucilkan si Hitam. Sebaliknya,
Mereka semua ingin menjadi teman si hitam karena walaupun ia memiliki kekurangan dan berbeda, tetapi si hitam adalah kelinci yang baik hati dan juga pemberani. Hai, kangen banget. Asli kangen banget. Soalnya dulu kita nyanyi waktu dia Iya guys, karena waktu itu sangat berharga banget. Makanya kita kayaknya harus produktif deh guys. Iya, walaupun lagi setuju sih. Yuk kita ketemuan. Ayo, di mana? Yuk. Di mana? Ketemuan di PGSD Fair aja. Ayo. Iya ya, aku juga mau tahu ada pengumuman lomba kan? Di mana sih, di YouTube ya? Ya, nanti aku kirim ya share linknya di grup. Oke? Mantap. Terus kita party sih. Kita party. Ditunggu harus pada cantik sama ganteng ya. Udah cantik. Iya. Aku dandan dulu sih harus. Dadah, aku dandan dulu ya. Dadah. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti di PGSD Fair. Bye. Bye. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang. Bersamaku di sini. Masa remaja dari masa remaja seakan dunia, seakan dunia milik berdua. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita sendiri. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, misal potong kuku, terus mandi, sikat gigi, bersih-bersih rumah. Dari hal yang seperti itu, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dan sudah pasti kita akan dijauhin nih sama yang namanya kuman. Corona adalah musuh yang tak terlihat. Dia bisa menginfeksi, bahkan membunuh saat kita sedang lemah. Jika sudah terinfeksi, maka kalian harus segera melapor untuk meminta pertolongan medis. Bukan corona yang bisa membunuh manusia.
Penyakit COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona baru. Penyakit ini sulit dibedakan dengan penyakit saluran nafas lainnya. Gejala ini dapat berupa batuk, pilek, namun akan lebih berbahaya lagi jika penyakit ini menyebabkan infeksi pada paru-paru atau bisa disebut pneumonia. Nah, punya pemanasan dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Contohnya gini nih. Selain itu, kawan-kawan jangan lupa berjemur juga ya, supaya virus-virus yang ada dalam tubuh kawan-kawan hilang semuanya. Ada satu lagi yang jangan dilupakan, yaitu makan makanan yang bergizi. 46, kita maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat warna orange. Sekarang kita ikuti ya. Warna orange. Olahraga teratur. Mari kita buka ya. Oh, jadi kan tadi kita harus olahraga setiap digalakan di saat situasi pandemi saat ini, seperti pentingnya cuci tangan, cara mencuci tangan dengan baik, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan tangan. Hal ini merupakan poin yang sangat penting dalam pembelajaran pada anak didik dalam menjaga pola hidup sehat saat pandemi. Ditujukan agar anak didik dapat membiasakan diri untuk menjaga kebersihan tangan. Yang kedua ada ramu disiplin. Di dalamnya dijelaskan hal-hal mengenai apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Seperti bagaimana cara memakai masker yang benar dan juga aturan menjaga jarak yang seharusnya. Di sini pun terdapat materi-materi secara ringkas dan padat yang akan membuat anak didik lebih paham dan lebih mengerti tentang apa yang seharusnya dilakukan. Selain 3M yang telah saya sebutkan tadi, terdapat hal-hal lain yang dapat kita lakukan, seperti membawa hand sanitizer pribadi, menghindari keramaian, serta hindari menyentuh daerah muka dengan kondisi tangan yang kotor. Air bersih dan juga sabun yang dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Apa sih gunanya mandi itu? Mandi berguna bagi kita untuk menjaga kebersihan kulit. Kemudian gangguan yang selanjutnya, ini gambar apa sih teman-teman? Nah, ini tuh anak ya yang lagi merasa bosan dan stres. Nah, teman-teman sering tidak merasa bosan atau stres? Nah, tentunya pernah merasakan bosan dan stres karena terlalu lamanya kita di rumah. Coko memang terkenal tidak memerhatikan kesehatannya. Dia cenderung hidup sembarangan, padahal sekarang sudah masa pandemi. Sebelum yang lain juga terjangkit, aku berharap kita semua mengetahui bagaimana pola hidup yang sehat di saat pandemi ini. Dari itu sering-sering cuci tangan. Yang pertama, pakai sabun. Ya supaya bersih dong. Karena sabun dapat membunuh kuman. Selanjutnya ada sayur. Di sini adik-adik bisa memilih sayur apa saja yang adik suka. Contohnya seperti brokoli, wortel, maupun yang lain. Lalu yang keempat adalah buah-buahan. Jangan lupa ya adik-adik selalu mengkonsumsi buah-buahan. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.
Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Come on baby, do it. PGCP 2020. Sampai jumpa. Kata dulu aku belum hafal ya kamu. Akan ya. Let's jaya. Gimana nggak? Sih, udah crazy. Video. Pasti rekam. Aja Hani foto. Action. Kosong. Di kampus ya, nah masih ngomong. Di kampus ya, nah masih ngomong. Di belakang orang kan nongkrong kan, nongkrong ayo. Tapi kayaknya dikitin banget yang lain nggak berhasil. Tolong. Ada yang 5, ada yang
ya guys, jangan males. Nah, makanya kita semua harus jangan malas.